Mantan penyerang Inter Milan Alessandro Altobelli menyatakan Inter telah tertinggal dengan AC Milan dan Napoli dalam persaingan perebutan gelar juara Serie A Liga Italia musim ini. Kendati begitu, Altobelli belum menutup kemungkinan sepenuhnya peluang bekas klubnya itu untuk bisa mempertahankan gelar Scudetto pada musim ini. Liga Italia musim ini telah menuntaskan giornata ke-10. Tengah pekan ini, Inter Milan masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara. Tim besutan Simone Inzaghi itu terpaut 7 poin dari posisi teratas klasemen sementara yang ditempati oleh Napoli. Berbeda dari AC Milan dan Napoli yang belum tersentuh kekalahan di 10 laga awal Serie A musim ini, Inter Milan telah mengantongi 1 kekalahan, tepatnya saat dibekuk Lazio pertengahan bulan ini. Selain itu, Inter juga gagal memetik poin penuh lantaran ditahan imbang lawan-lawannya di 3 laga, termasuk kala ditahan imbang Juventus 1-1 2 pekan lalu. Tidak seperti Milan dan Napoli yang konsisten meraih poin, Inter terbukti tidak bisa mempertahankan konsistensi performa pada awal musim ini. Kondisi ini membuat Inter Milan sedikit tertinggal dibanding 2 pesaing terdekatnya itu. Kendati begitu, penyerang yang memperkuat Inter Milan pada 1977 hingga 1988 itu menilai Inter masih memiliki kesempatan untuk bisa mengejar 2 pesaing terdekatnya itu pada sisa laga kompetisi musim ini. Federico Di Marco merupakan bek sayap Inter Milan dengan permainannya yang agresif di sisi kiri. Saat melawan Empoli pada giornata ke-10, dia mencetak 1 gol yang membuat Nerazzurri bisa mengalahkan Empoli. Selama 2021, Federico Di Marco menjadi bek sayap nomor 2 tersubur dengan mencetak 7 gol di bawah Gosens, pemain Atlanta. Dengan permainannya yang mulai konsisten, Inter sedang mengerjakan pembaruan kontrak untuk Di Marco dan kemungkinan kontraknya akan diperpanjang sampai 2026 dengan kenaikan gaji dari 600.000 euro per tahun menjadi 1,5 juta euro per tahun plus bonus. Masa depan Perisic di Inter tidak menemui kejelasan karena sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memulai pembicaraan kontrak baru dari Inter maupun Perisic. Padahal kontraknya akan habis pada Juni 2022. Ada kabar bahwa Nerazzurri bersedia membuat kesepakatan baru jika Perisic rela memotong gajinya dengan jumlah yang signifikan. Kondisi seperti ini akan dimanfaatkan oleh klub Liga Premier Inggris, West Ham United, yang selalu memantau perkembangan pemain yang berusia 32 tahun itu dan kemungkinan akan melakukan pembicaraan pada Januari mendatang. Dalam laporan baru-baru ini, Vic Hedges telah mengungkapkan bahwa pelatih West Ham United, David Moyes, sangat tertarik pada Perisic yang dipandang memiliki banyak pengalaman di level tertinggi dan masih bisa menampilkan beberapa penampilan menarik di sayap kiri. Beberapa para pakar menilai laju Inter Milan di Liga musim ini tidak berjalan dengan baik. Berbagai kritik pun terus masuk ke telinga pelatih Inter, Simone Inzaghi. Walaupun saat ini mereka bertengger di posisi ketiga, tetap saja selisih 7 poin dengan Napoli dan AC Milan, termasuk jarak yang cukup lebar. Terlepas dari itu semua, permasalahan lainnya yaitu pembaharuan kontrak pemain kunci. Situasi kontrak baru Marcelo Brozovic belum terpecahkan dan berisiko kehilangan secara gratis pada akhir musim nanti. Belajar dari situasi ini, FC Inter 1908 mengatakan bahwa Inter sudah memulai diskusi dengan perwakilan Skriniar untuk membahas kontrak baru pada akhir tahun. Klub dan Skriniar sama-sama tidak ingin berpisah. Kontrak Skriniar saat ini akan berakhir pada Juni 2023. Dalam RUPS, rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan Inter melalui konferensi video, CEO klub BP Marotta berbicara tentang prestasi yang diraih Nerazzurri pada musim lalu dan memaparkan tindakan dan target yang diambil musim ini. Marotta dengan tegas menyatakan bahwa Inter Milan bertekad untuk mempertahankan Scudetto musim ini.
Pada awal siklus ini, sasaran kami adalah membangun skuad yang tangguh dengan mental juara yang mampu menghadirkan rasa memiliki serta nilai-nilai yang selalu menjadi pembeda bagi klub ini, ujar BP Marotta seperti dilansir dari situs resmi Inter. Marotta melanjutkan, musim lalu merupakan puncak dari kerja keras yang kami lakukan. Menjuari Scudetto ke-19 adalah hadiah bagi visi strategis, cinta dan komitmen pemilik untuk senantiasa mendukung kami. Tahun ini, kami telah menetapkan sasaran ganda untuk mengurangi biaya dengan tetap kompetitif di lapangan. Kami memahami betapa sulitnya meraih gelar juara lagi, tapi kami bertekad mempertahankan perisai Scudetto di seragam kami dengan penuh rasa bangga. Inter kembali mengumumkan kesepakatan sponsor baru dengan AOA Sport, sebuah kekuatan baru dalam industri olahraga dan hiburan yang akan menjadi mitra regional resmi Inter di Asia. Kesepakatan dengan AOA Sport ini sekaligus menjadi kesepakatan ke-10 dengan sponsor minor klub di musim ini. Artinya ini belum termasuk sponsor mayor yang terpampang di jersey klub seperti Socios.com, Lenovo dan Digital Beats. Kemungkinan ada penambahan sponsor baru ke depannya seiring dengan prestasi campaign klub secara global. Danilo De Ambrosio baru dimainkan pada laga kontra Empoli, tetapi pada laga tersebut dia mencetak 1 gol dan menggagalkan serangan Empoli yang hampir saja dapat menjebol gawang Inter. Pada laga tersebut dia juga dinyatakan sebagai man of the match. Kini De Ambrosio masuk dalam jajaran bek tersebut sepanjang masa Inter yang berada di peringkat keempat dengan 21 gol dari 236 penampilan, dan catatan ini masih terus dapat bertambah. Barella akan menyusul Lautaro Martinez perihal perpanjangan kontrak. Klub dan Barella sudah mencapai kesepakatan terkait kontrak baru dan kemungkinan akan diumumkan sebelum laga Derby Milan pada Senin 8 November 2021. Barella disebut akan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Hal ini menyebabkan kontraknya akan diperpanjang hingga 2026. Barella akan terus menerima gajinya saat ini sebesar 2,5 juta euro per musim hingga 2023. Dan gajinya akan ditingkatkan secara signifikan dalam 3 tahun berikutnya. Mulai tahun 2023 hingga 2026, gajinya akan naik menjadi 6 juta euro lebih per musim, dan totalnya akan persis seperti yang diharapkan, yakni sebesar 25 juta euro. Nerazzurri telah menetapkan bahwa Eriksen untuk sementara dilarang melakukan aktivitas olahraga untuk musim ini di Serie A. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak dapat menemukan ruang di liga lain jika ia menginginkannya. Pernyataan resmi Nerazzurri dengan mengacu pada hak registrasi pemain Eriksen. Perlu dicatat bahwa setelah cedera serius yang terjadi selama kejuaraan Eropa pada Juni 2021, ia sementara dilarang oleh otoritas medis Italia dari aktivitas olahraga untuk musim yang sedang berlangsung. Meskipun kondisi pemain saat ini tidak memungkinkan pencapaian kebugaran olahraga di Italia, hal yang sama dapat dicapai di negara lain, di mana pemain dapat melanjutkan aktivitas kompetitif. Juventus saat ini berada di papan tengah Serie A, dan hal ini pun disoroti oleh pelatih Juventus Allegri. Sekarang kami tak bisa pikirkan gelar, Inter masih favorit Scudetto. Dalam sebuah konferensi pers menjelang pertandingan Juventus melawan Hellas Verona, Max Allegri menegaskan bahwa Juventus saat ini tidak berpikir untuk meraih gelar juara Serie A dan menjelaskan tujuan terdekatnya adalah untuk lolos dari fase grup Liga Champions. Saat ini kami tidak bisa memikirkan gelar. Sekarang yang paling dekat adalah lolos dari babak grup di Liga Champions. Mari kita pikirkan ini, ujarnya seperti yang dilansir di DAZN. Terkait favorit Scudetto, Allegri mengatakan, "Saya pikir Inter masih menjadi favorit, tetapi AC Milan dan Napoli juga berpeluang. Mereka memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan kejuaraan."
perwakilan Inter dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan Thomas Solomon selaku agen dari Karim Adeyemi untuk membahas kemungkinan kepindahan penyerang tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh media Jerman, Sport One, bahwa Inter sangat tertarik pada Adeyemi dan telah mengadakan pertemuan dengan agennya Thomas Solomon kemarin. Namun Nerazzurri bukan satu-satunya tim yang memburu Adeyemi karena peminatnya sekarang bertambah. PSG, Liverpool, Bayern Munchen, dan Chelsea dikabarkan siap bersaing untuk memboyongnya dari RB Salzburg. Nama Adeyemi mencuat setelah ia tampil sangat memukau bersama Salzburg, baik di kompetisi Liga Domestik maupun di Liga Champions. Ia sejauh musim ini telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan di Liga Bundesliga Austria. Performanya pun semakin mentereng seiring berjalannya musim. Ia akhirnya terpanggil masuk ke tim senior Jerman. Ia sudah menjalani debutnya bersama tim Panzer, tepatnya ketika Jerman bertemu Armenia. Sang agen Thomas Solomon juga memiliki jadwal pertemuan dengan Bayern Munchen dalam waktu dekat. Semua pembicaraan bertujuan untuk berupaya merekrut sang pemain di jendela transfer musim panas 2022. Direktur RB Salzburg Christian Freund tidak akan mengizinkan kepindahan Adeyemi pada Januari ini karena akan sangat mengganggu kampanye mereka musim ini.